baru pacaran, lagi pacaran atau baru kawin, ngerawat cinta kasihnya gampang itu mah. Biasa kan kalau ngucap aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I love you, I miss you, no one in my heart, only you gitu. Kan itu tinggi sekali itu kalimat. Itu meluncur tanpa beban. Tapi kalau udah nenek-nenek kayak begini, aki-aki begini, ini ngomong aku cinta kamu tuh persoalan. Bang, no kayak si Anu bang, no lakinya empok Anu bang, no dia mah bang pinter banget nyari duit, no bang dia mah, no bininya kenapa dia mah kinclong aja bininya, biayanya dia mah nggak kayak abang, laki orang dipuji-puji, laki dewek nggak pernah di alam. Saya ngomong begitu langsung perempuan protes. Sebegitu sengitnya wanita kalau udah ngomongin yang satu ini. Saya jadi ini tema bercanda. Kan kuncinya jangan ganggu istri kan? Ya sudah. Mau cara mana kek? Jangan ganggu istri yang sedang tidur. Kalau bini muda kan dibangunin seneng-seneng aja. Lagi saya ngomong begitu, Bu. Saya tahu ini yang begini-begini mah udah lewat dan gua keberanian juga kagak ada. Engkrek doang, engkrek. Tahu engkrek? Orang sekarang begitu, engkreknya doang. Lah, aja gijik. Ngomong kayak bedu. Salamatus sadar, nih hati kudu lempeng, dijaga nih hati, jangan suka bengkok aja, weh. Nyo hati ngeruwet aja. Nggak boleh ngeliat nasib orang bau bagusan dikit romannya curiga, uring-uringan kalau ngeliat orang nasibnya lebih baik. Tetangga makan bandeng dia ketulangan, orang beli motor dia beli Paramek, orang nempatin rumah baru dia masuk rumah sakit. Apa tuh namanya? Iri, dengki. Dengkimu bisa menghancurkan amal-amal solehmu. Ini laki-laki betapapun hebatnya bisa bertarung di lapangan, bisa berantem sama temannya di pasar, tapi nggak bakalan bisa ngurusin bocah di rumah. Yang bisa tuh dia nih. Makanya kita laki-laki bagaimanapun harus menghargai dan menghormati kaum wanita. Hidup kita baru enak, baru senang, baru sempurna hidup kita kalau udah ada dia nih. Nih bikin enak nih, puas. Nabi itu bilang inni uhibbul Arab li salasin, saya cinta Arab karena tiga. Salah satunya li anni Arabiyun, karena saya orang Arab. Nabi ngomong begitu pas nggak? Pas. Tapi kalau diterap di Tegalalur kagak ngepas. Ujung-ujung orang Tegalalur mau ngikut Nabi secara melek-melek, bulet-bulet, bilang saya cinta Arab karena saya orang Arab. Keder ente. Ngikut Nabi lempengan itu kalau kalimatnya ente ikut salah. Kenapa? Nabi ngomong begitu karena beliau lahir di Arab, tumbuh dan berkembang di Arab, dakwah di Arab, wafat juga di Arab, di tanah Arab. Makanya kita ambil bukan kalimat verbalnya pada saat itu, tapi konteksnya, isinya. Nabi mengajarkan kepada kita mencintai tanah air, mencintai tumpah darah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi menghargai, mencintai negeri. Maka keluar kalamnya ulama, hubbul waton minal iman. Begitu pemaknaannya. Teriak orang sebelah, itu bukan hadis. Yang ngomong hadis siapa mang? Lu biar ngerti kalau ngaji. Makanya gua kadang sewot ngadepin dia ini. Untung aja kagak ada di sini. Gitu. Terus ini loading dulu saya ini. Yang kedua nih, contoh nih yang kedua. Nabi itu manggil bininya ya Humairah. Dapat? Wahai istriku yang wajahnya merona kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil begitu sama lakinya? Kan tadi tanda cinta sama Nabi ngikut, Pak.
harus ngikut, harus nyontoh. Pernah bapak manggil bini ya Humairah pak, malah bininya yang jawab, namanya kali Humairah. Humairah itu sono, Nabi ngomong begitu pantas. Kenapa? Karena Siti Aisyah adalah wanita tercantik dari suku Quraisy yang kulitnya putih bening sehingga wajahnya merona kemerah-merahan. Merahnya bawaan orok, bukan merah blush on orang Kalideres, bukan. Apalagi yang bininya hitam. Lah niru Nabi manggil wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Alih-alih kita jalanin sunnah Nabi malah berantem mau bini urusan. Kesinggung dia, loh hitam dipanggil Humairah dari mana? Gitu. Jadi yang diambil bukan teksnya tapi makosidnya, konteksnya. Apa? Nabi itu memanggil istrinya dengan panggilan manja dan romantis. Manja dan romantis ini perlu ada dalam kehidupan rumah tangga kita untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan hubungan suami istri yang semakin menua. Karena rumah tangga sakinah itu kuncinya ada 5, salah satunya adalah tawadud, mampu merawat cinta kasih. Kalau orang baru pacaran, lagi pacaran atau baru kawin, ngerawat cinta kasihnya gampang itu mah. Biasa kan kalau ngucap aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I love you, I miss you, no one in my heart, only you gitu. Kan itu tinggi sekali itu kalimat. Itu meluncur tanpa beban. Tapi kalau udah nenek-nenek kayak begini, aki-aki begini, ini ngomong aku cinta kamu tuh persoalan. Sementara rumah tangga cintanya harus terus dipupuk. Coba ada pikirin halus-halus dah. Kapan nih bapak ngomong cinta sama bini? Coba ngomong. Coba kagak percaya. Betapa sulitnya Pak. Kita bisa keluar sumpah serapah, saya ceramah nyerocos, mulut saya ngomong begini gampang. Tapi saya ngomong aku cinta kamu sama bini saya, itu problem. Nggak gampang. Ibu juga sama, coba ntar pulang dari sini ngomong sama laki. Suami pulang sholat zuhur, ibu salaman bilang sama laki aku cinta kamu. Kalau sanggup. Atau bapak ntar malam nih mau tidur habis sholat isya, pulang sholat isya dia salaman, bapak peluk dia, bapak bilang aku cinta kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau bapak bisa bilang kalimat itu, saya anggap top markotop bapak itu. Tapi masalahnya istri bapak malam itu nggak akan pernah bisa tidur. Gara-gara bapak ngomong kayak begitu. Kepikiran di benak pikiran istri bapak, jangan-jangan aki-aki mau ngabisin ini malam ini. Tumbenan. Iya, susah. Terus gimana cara merawatnya? Salah satu isyarat dari cara manggil Nabi istrinya itu kan mengandung makna pujian. Kita diajari lah bagaimana merawat cinta kasih itu, masing-masing pihak bangga dengan pasangannya, istri sesekali puji suaminya, suami sesekali puji itu jalanin sunnah Nabi Pak. Nggak usah manggil Humairah Pak. Pujilah istrimu. Masa sih nggak ada bagian tertentu yang bisa kita puji? Jangan lihat rewelnya Pak, jangan lihat sablengnya Pak, jangan lihat tuanya Pak. Tapi ada sisi lain yang mungkin pasti ada 1-2 poin yang bisa diangkat sebagai bahan pujian. Ada
pasti ada. Pujilah istrimu, ngapain muji bini orang? Betul Bu? Sama ibu juga, puji suamimu. Ini kadang-kadang suami nggak pernah dipuji, malah muji laki orang di depan suami. Sakit tau nggak? Bang, no kayak si anu bang, no lakinya empok anu bang. No dia mah bang pinter banget nyari duit. No bang dia mah, no bininya kenapa dia mah kinclong aja bininya, biayanya dia mah nggak kayak abang. Laki orang dipuji-puji, laki dewek nggak pernah di alam. Saya saranin daripada makan roti menghayal, kan mendingan makan singkong beneran. Singkong biar lejet-lejet juga, kita makan ngenyangin. Hah? Tahu ya singkong lejet? Singkong biar lejet-lejet kita makan masih ada rasanya dan bisa ngenyangin. Daripada muji laki orang, memuji-muji roti-rotinya kagak ada, kan makan angin. Pujilah suamimu, pasti ada itu. Maka akan terbangun yang namanya trust. Bahasa orang kerennya tuh. Apa trust? Kepercayaan. Kalau bahasa sononya naik tuh PD-nya itu, percaya diri. Itu cara. Jadi ngikut sunnah Nabi jangan melek-melek. Ada lagi contoh lain. Pak, Nabi suatu saat pulang larut malam, sampai di rumahnya istrinya sudah tidur. Maka dalam riwayat kita menemukan Nabi malam itu rela dan lebih memilih menggelar sorbannya di depan pintu, dan Nabi tidur di depan pintu. Itu dilakukan oleh Nabi. Itu berarti sunnah Nabi. Pernah Bapak tidur di depan pintu? Pernah? Kalau benar-benar ngikut sunnah Nabi kayak begitu, zohirannya kayak begitu, mesti nyontoh itu. Lah masalahnya saya hampir tiap malam pulang kemalaman. Lah kalau seharus nyontoh Nabi pulang kemalaman gelar sorban di depan pintu, itu artinya hampir nyaris tiap malam saya harus tidur di depan pintu, karena saya harus ngikut Nabi. Sejauh juga sama. Capek-capek rumah dibangun, tiap malam tidur di depan pintu. Hansip yang bingung. Apa kita suek namanya? Tidur depan pintu. Tapi kayak gitu ngikut Nabi. Ngikut Nabi juga nggak begitu-gitu amat. Ketika teksnya kita dapati praktek kayak begitu, sulit kita temukan untuk bisa kita praktekkan. Cari makosidnya. Apa makosidnya? Nabi itu suami yang sangat bertanggung jawab, sangat menghargai dan mencintai istrinya, sehingga dalam praktek kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyakiti istrinya. Jangankan menyakiti istri, mengganggu kenikmatan tidurnya saja Nabi nggak mau. Nabi lebih rela tidur di depan pintu, yang penting istrinya nyaman dalam tidurnya dan nggak perlu diganggu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren nggak Nabi kita? Nah kalau makosidnya udah ketemu Pak, nggak usah Bapak tidur di depan pintu, ada banyak cara, yang penting kagak ganggu bini, gitu aja. Kan asik kan? Caranya kan bisa Bapak jauh-jauh hari bikin kunci duplikat, bisa kan? Orang dulu pintunya disengkolet dari dalam, orang sekarang kan pintunya udah pakai anak kunci, bahkan ada yang digital sekarang, ada remote, pakai. Yang penting jangan nyusahin bini. Atau yang kedua, kuncinya itu juga nggak ada gantinya. Pesan sama dia, lu kunci dari dalam, nanti anak kuncinya lu cabut, nanti disepelojorin di kolong pintu. Sehingga begitu dia pulang tinggal ngambil kunci sendiri buka. Atau cara yang ketiga, Bapak nggak usah maksa tidur di rumah itu, Bapak bisa tidur di rumah bini yang lain. Cocok Pak?
Saya ngomong begitu langsung perempuan protes. Sebegitu sengitnya wanita kalau udah ngomongin yang satu ini. Saya jadi ini tema bercanda. Kan kuncinya jangan ganggu istri kan? Ya sudah, mau cara mana kek? Jangan ganggu istri yang sedang tidur. Kalau bini muda kan dibangunin seneng-seneng aja. Lagi saya ngomong begitu, Bu, saya tahu ini yang begini-begini mah udah lewat, dan juga keberanian juga kagak ada. Engkrek doang, engkrek. Tahu engkrek? Orang sekarang begitu, engkreknya doang. Lah, aja gijik. Ngomong kayak bedu. Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya dalam pergaulan, laki-laki yang berani dan bisa kawin lagi itu cuma ada 4 jenis laki-laki. Boleh saya jelasin? Biar ibu paham, kenali suaminya ibu. Laki-laki yang bisa dan berani kawin lagi cuma 4 jenis. 1, tokoh agama. Kiai pantas kawin lagi, pantas, karena dia bisa mendidik istrinya. Mendidik, karena bini orang aja jajarin, malah bini dia kan gitu. Ustad, emang laki ibu ustad, jin aja apa? Kata bini saya begitu, untuk urusan itu saya ngerti, kan gitu kata bini saya juga begitu. Udah, tuh ustad, kiai. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya pantas kawin lagi, ngempanin 1 aja udah berlebihan. Dia bisa ngebiayain bini. Kalau kiai tadi bisa ngedidik istri, orang kaya bisa ngebiayain istri. Yang ketiga jagoan atau jawara, bisa ngelindungin istri. Cukup udah? Hah? Mau tahu yang satu lagi? Sengaja saya simpen, saya nggak mau sebut. Maksa dia pengen tahu. Ini kena lakinya nih, kena nih. Saya umpetin, padahal saya berhenti sampai di situ 3 doang. Maksa. 1 kiai, 2 orang kaya, 3 jawara, yang 4 orang PA. Ngapa PA? Kiai bukan, kaya bukan, jawara kagak, pakai laga-laga mau kawin lagi, nyusahin orang. Ngairin segelas aja kagak penuh, mau ngairin 4 gelas coba dah. Kalau orang PA apa namanya coba? Mana tekonya rengat, airnya rembes aja. Nih, lah jam 11 sudah itu. Terus saya mau panjangin, tadi ibu-ibu emosi pulang dari sini. Bu, saya cuma ngingetin saja bahwa dalam Islam itu dibenarkan dan tidak dilarang, bukan diwajibkan, bukan disuruh, bukan. Dibolehkan bagi yang merasa perlu dan mampu, silahkan. Itu dulu ibu pegang hukumnya. Bahwa ibu suaminya nggak mau kawin lagi itu urusan lain. Ibu rawat dengan baik-baik. Ibu jaga jangan sampai suami ibu berpaling ke lain hati. Ibu rawat dengan benar, jangan diomelin mulu di rumah. Salahnya ibu ngomel mulu. Laki-laki pengen damai. Tuh laki siapa tuh begitu itu? Lo saya mabuk, kagak begitu saya mah. Saya mah keluar gue pulang bawa berkat. Ini yang PA tadi tuh Bu. Itu kan saya bilang udah itu urusan masing-masing, kondisional ya. Jangan sampai iman ibu terganggu karena ibu nolak mentah-mentah hukum itu. Ini saya ingatkan ini. Persoalan ibu suaminya ibu nggak mau kawin lagi itu persoalan lain. Tapi hukum Islam membolehkan laki-laki nikah lagi, ibu nggak usah tolak. Itu Allah yang punya. Allah yang ngasih izin pada suami ibu, bukan hak ibu.
Enggak, hak hukum itu ada di Allah. Allah yang menetapkan hukum. Artinya Allah yang membolehkan bahwa suami ibu nggak pantas kawin lagi, itu urusan dia. Dan ibu nggak mau suaminya kawin lagi, itu urusan ibu. Bagaimana caranya baik-baik ngerawat suami gitu loh. Hukumnya jangan ditolak supaya iman kita tidak rusak gitu Bu. Kira-kira begitu, paham? Jangan dicampur adukan antara iman kita dengan hawa nafsu. Iman kita harus menerima itu, prinsip itu. Kalau orang sekarang mengatakan begini, itu orang sekarang yang ngomongnya begini begitu. Orang dari dulu yang namanya orang kawin lagi bukan terjadi, bukan baru sekarang. Kalau orang kawin lagi dianggap gak bener, itu para sahabat yang kawin lagi, ibu mau bilang sahabat orang kagak bener gitu? Sembarangan. Kalau orang kawin lagi dianggap orang kagak beres, ente mau bilang kalau nabi bininya banyak, nabi kagak beres gitu? Suamimu dengan nabi dan sahabat beda, yang kagak beres laki loh. Paham nggak? Saya jadi ngomel begini ya. Udah ada pindah tema. Ceramah. Saya cuma mau mengingatkan supaya iman kita selamat Bu. Ya Bu ya. Jangan bawa-bawa emosi dalam beragama, jangan. Ya, hukum tetap hukum. Boleh. Hukumnya bilang boleh, ibu harus bilang sami'na wa atokna. Iya kan saya bilang, kalau ibu ogah suaminya kawin lagi itu urusan ibu. Jangan dibenturin sama hukum. Paham? Ini perempuan tuh susahnya di situ nanti. Kenapa perempuan tuh bakalan banyak di neraka? Jangan-jangan ini persoalannya. Loh kagak adil. Emangnya Nabi nggak adil? Emang sahabat nggak adil? Yang nggak adil kan suami ibu. Saya lagi ngomongin hukumnya, bukan ngomongin laki ibu, bukan. Saya ngomongin hukumnya. Paham ya? Itu. Jangan dibenturin, agama jangan dibenturin dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita berbenturan dengan hukum, maka nafsu kita harus kita kalahkan. Sama Bu, sholat itu kalau hawa nafsu kita mendingan tidur nyemplak bantal guling nyemplak laki. Ketika as-sholatu khairum minan naum berkumandang, nafsu kita kan maunya ngelanjutin tidur kan. Tapi kita harus kalahkan nafsu kita untuk memenuhi panggilan Allah. Paham itu situ? Kayak gitu masalahnya. Walaupun kita senangnya tidur, tapi Allah bilang harus sholat. Kita tinggalkan kesenangan kita pilih itu hukum namanya. Jadi nafsu harus tunduk kepada jangan dibenturin, harus tunduk. Asih ibu, saya ngebahas hukum, udah ya, jangan jadi lanjut ya. Habis saya kasih paham kalau ibu tetap pakai emosi ya nggak ketemu juga. Sementara saya pakai logika, pakai akal, pakai dalil, ibu pakai nafsu, ya nggak nyambung. Makanya ngaji banyak nggak pinter itu kenapa? Karena nggak pakai akal, pakainya nafsu. Ngaji milih guru yang dia suka, kan kacau nih. Nggak ngaji sama dia mah kebangetan tegas sama hukum, gitu, nggak ada komprominya. Gogah ngaji sama dia mah kebangetan tegang, kagak ada lucunya. Itu kan ngaji selera namanya. Lah ngaji mah ngikutin selera, budek lu sampai mampus, nggak bakalan pinter. Ya betul. Namanya mujahadah. Mujahadah itu dia mengorbankan hawa nafsu. Agama bilang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang berkorban di jalan kami, akan kami tuntun mereka menuju jalan-jalan kami. Kuncinya di situ. Jadi mujahadatun nafsu, ngelawan nafsu. Tabrak itu nafsumu gitu. Saya kalau nurutin nafsu aja hidup ini, ya udah nggak mungkin jadi penceramah begini, nggak mungkin. Enakan saya main majanda kalau nurutin nafsu.
Saya janjian hari Minggu kan begitu. Bisa saja saya berangkat dari rumah saya bilang mau ceramah, tapi di jalanan saya bikin janji. Tapi karena amanat agama mengharuskan saya memenuhi undangan panitia, saya tetap berangkat. Walaupun begitu ketemu ibu wajahnya asam semua. Tapi bukan wajah ibu, wajah sono. Ini mah orang-orang calon penghuni sorga semua. Udah kelihatan tuh wajahnya tuh. Wajah-wajah ngarep. Ngarep kan? Nah, karena kita ngarep sorga, kita ikut Nabi, kita contoh Nabi, kita bersungguh-sungguh meneladani Nabi. Apanya yang kita teladani? Akhlaknya. Dari yang disebut dengan akhlak itu adalah satu hal yang menjadi inti agama itu adalah akhlak. Yang dibawa Nabi kan agamanya namanya Islam, mengimani Allah, percaya dengan hari akhir. Dan 6 rukun Islam itu mengimani, kemudian prakteknya adalah di Islamnya. Buahnya itu apa? Buahnya adalah akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku keseharian kita, baik akwal maupun af'al, ucapan ataupun perbuatan. Kalau orang imannya baik, Islamnya bagus, praktek agamanya benar, pasti akhlaknya bagus. Dan itu harus kita didik, harus muwazabah, harus kita lakukan terus menerus. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ngajinya mulu dan doang, enggak. Baiknya kadang-kadang, kalau baik kadang-kadang semua orang bisa, tapi menjaga konstannya, kestabilannya, atau bahasa agama namanya menjaga istiqomahnya, itu yang akan melahirkan akhlak terpuji. Dan orang-orang yang punya akhlak terpuji itu kadangkala mereka itu dipilih oleh Allah di antara hamba yang memang sudah dianggap layak oleh Allah untuk menempati tempat mulia, yaitu sebagai kekasihnya Allah, yang dalam bahasa agama disebut sebagai aulia, waliyun min auliyaillah, menjadi kekasihnya Allah, orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, sehingga apapun persoalannya tidak lagi menjadi persoalan bagi dia dalam kehidupan dunia ini. Dan bahkan mereka itu sekali angkat tangan saja doanya mustajab. Dan di antara para wali-wali disebut dengan wali abdal, diangkat posisinya menjadi wali itu bukan la bikatrati siyamihim wa qiyamihim, bukan karena banyak puasa di siang hari, bukan karena banyak sholat di malam hari, itu pasti gak usah dibahas. Tapi mereka itu karena memiliki 3 hal ini yang paling pokok. Kita pengen niru, pengen dapat ini, walaupun kita nggak jadi wali, minimal udah jadi wali murid, ya. Tapi kita ingin dicintai Allah, kita ingin disayangi Allah, kita ingin ditolong Allah, kita ingin senantiasa bersama dengan Allah. 3 ini Bu, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ini hari Bu bawa pulang dan kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita. Insya Allah kita dicintai oleh Allah. Yang pertama sakhawatun nafsi, memiliki jiwa yang pemurah. Jiwa pemurah itu apa? Nggak punya jiwa rakus, tapi jiwanya jiwa memberi. Orang yang rakus itu senangnya ngumpulin, nyari, ngumpulin, nambah terus, yang ada aja belum dipakai juga nyari lagi. Tapi buat ngeluarin berat, itu namanya orang pelit. Betul? Orang bakhil. Saya mau tanya dulu sama ibu, ibu seneng nggak sama orang pelit? Seneng nggak sama orang pelit? Yang jelas jawabnya ini mulu, dan biar jelas saya mau tanya, biar jujur. Bapak bukan jawab sekalian. Seneng nggak sama orang pelit? Tuh, kedengeran kan? Orang pelit aja nggak demen sama orang pelit. Jujur, kita kadang-kadang suka pelit kan? Saudara datang minta tolong, kadang kita nggak bantu. Padahal kita punya. Apa kita bilang? Gue juga lagi butuh. Suka begitu? Tolongin gue dong. Gue boro-boro nolongin lu, urusan gue juga belum beres. Pernah ngomong begitu?
Pernah ada pengemis datang ke rumah begini-begini? Pernah? Pernah? Masa ibu nggak pernah masuk godek-godek aja sih? Nggak pernah bu. Pengemis datang ke rumah nggak pernah. Lah, makanya si ibu, saya heran makanya si ibu ini ogah dari tadi ogah melulu gimana coba? Pengemis datang ke rumah pernah? Ibu paham kalau dia udah begini? Apa artinya? Minta apa? Dia minta kan bu? Apa yang harus ibu lakukan? Kasih, bagi. Ini orang udah begini, ibu malah minta lagi. Dia minta duit, ibu minta maaf. Yang ini datang assalamualaikum minta duit, yang didatengin juga udah paham kalau yang datang minta duit. Tapi ibu kenapa keluar buka pintu langsung teriak, maaf ya, ini minta duit untuk minta maaf, nyambung gak urusan, robah perilaku. Paham maksud saya? Saudara datang minta tolong, ada kan? Tolonglah dia. Anggap saja Allah utus dia ke rumah kita dan Allah amanatkan kita mampu membantu dia, walaupun tidak semua mungkin kita bisa kita berikan, betul? Kita kasih. Itu namanya punya jiwa yang sakhwah, ya, pemurah, hidup nggak mentingin diri sendiri, nggak hanya mikirin kenyang perutnya sendiri, dia berpikir bagaimana perut orang lain yang lapar bisa saya kenyangkan. Saudara yang kesusahan bisa saya tutupi hajatnya. Begitu datang saudara kita duit lagi pas-pasan, lagi nggak ada, hanya cukup untuk makan hari itu, tapi saudara minta bantuan karena anaknya mau ujian, bisa saja terjadi. Bisa ibu nggak punya duit dan ternyata karena ibu sayang dengan saudara, ibu sambil ngelus-ngelus saudara, tangan ibu nyangkut di kalung, kalung. Begitu sadar ini kalung adalah kalung emas, maka dengan sigap dan segera ibu kasih sama saudara ibu. Saya tidak bisa memberikan uang cash karena saya tidak punya uang hari ini, yang ada hanya kalung satu-satunya. Silakan kau jual ke Liong ini, suratnya udah hilang, tahu di mana, lu jual dewek ya, berapapun duitnya lu pakai buat ngurusin urusan lu. Semoga urusan lu cepet beres. Keren nggak? Bagus nggak? Bagus. Ngomong doang. Ayo. Itu pengemis udah begini-begini jalannya. Ibunya minta maaf. Padahal ibu kasih berapa aja nggak bakalan nolak dia. Ibu kasih 100.000 dia senang. Senang gak dikasih 100.000? Senang. Jangankan 100.000, ibu kasih 2.000 aja panjang banget doanya. Tuh namanya habis. Udah. Sahawatun nafs. Ya bu ya. Kalau kita baik kayak begitu, orang udah merasakan kebaikan kita. Kapan-kapan kita mati tanpa kita minta orang doain kita, insya Allah orang akan doain kita. Tapi kalau kita pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran, jangan nunggu mati ngarep didoain sama saudara dan tetangga. Tidak jarang yang masih hidup saja disumpahin mampus sama tetangganya. Paham saya ngomong begini? Namanya peringatan maulid nih bu, biar sekalian diperingatin. Bukan rayuan ini, bahasanya kasar emang sengaja. Ada saya ngomong orang-orang kasar. Ini kan orang kasar bukan orang halus. Kalau orang halus mau medi. Yang kedua, salamatus sadar. Nih hati kudu lempeng, dijaga nih hati, jangan suka bengkok aja, weh. Nyo hati ngeruwet aja. Nggak boleh ngeliat nasib orang bau bagusan dikit romannya curiga. Uring-uringan kalau ngeliat orang nasibnya lebih baik, tetangga makan bandeng dia ketulangan.
Orang beli motor, dia beli Paramek. Orang nempatin rumah baru, dia masuk ke rumah sakit. Ah, apa tuh namanya? Iri, dengki. Dengkimu bisa menghancurkan amal-amal solehmu. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, hindari kedengkian. Wa innal hasada yakulul hasanat. Karena kedengkian itu akan menghancurkan seluruh amal ibadahmu. Kama takulun narul hatoba. Sebagaimana api bisa menghanguskan seluruh kayu bakar. Paham sampai situ? Pelan-pelan kita kikis kedengkian kita. Nasib orang hidup ini udah bagiannya masing-masing. Percuma didengkiin juga, nggak bakalan pindah nasibnya ke kita. Makanya orang dengki nggak akan pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Pusing mikirin nasib orang, nggak sempat menikmati nasibnya sendiri. Akhirnya makan kagak enak, tidur kagak nyenyak. Akibatnya badannya kurus kering. Lihat kiri kanannya yang kurus-kurus, lihat. Orang sekarang mulai yang kurus. Orang makan nggak berhenti. Orang dulu kurang makan, banyak yang kurus. Orang sekarang mah makan lain, cemilan lain, mie tek-tek lain, segala macam. Ya makanya pada bengkak awaknya. Tapi udah begitu masih ngaku susah. Emang hatinya bengkok. Hati lempengin hati. Jangan sombong jadi orang, jangan merasa paling hebat jadi orang. Kadang-kadang menentang ganteng, merasa kegantengan. Cakep, gua merasa paling kecakepan. Ono aja gigig. Yang ini cakep, cantik, gua merasa kecantikan. Jentrak-jentrik, hebat nung nangka. Jaga perasaan dong. Ada temenmu yang tidak terlalu ganteng alias jelek. Jangan usik perasaannya. Anda yang cantik, Anda punya temen yang biasa-biasa saja. Jaga perasaannya. Jangan merasa paling jadi orang. Emang punya apa kita? Emang ente cantik, ganteng, ente nyetak dewek? Kan bukan. Yusawwirukum fil arham. Allah yang nyetak kamu itu, Allah yang bikin kamu. Kembalikan nikmat itu kepada Allah, betul. Makanya yang ganteng gak usah sombong, yang cantik gak usah sombong, yang jelek juga gak usah merasa risih, gak usah, santai aja bro. Lu bareng sama gua. Orang jelek juga punya jasa. Hidup ini semua orang punya peran, jangan merasa paling hebat, betul. Ini laki-laki betapapun hebatnya bisa bertarung di lapangan, bisa berantem sama temennya di pasar. Tapi nggak bakalan bisa ngurusin bocah di rumah. Yang bisa tuh dia nih. Makanya kita laki-laki bagaimanapun harus menghargai dan menghormati kaum wanita. Hidup kita baru enak, baru senang, baru sempurna hidup kita kalau udah ada dia nih. Nih bikin enak nih. Puas. Diangkat aja puas. Nih mana bisa nyebokin anak yang begini, yang sambil makan sambil nyebokin, habis nyebokin nyuap lagi. Cuman dia yang bisa. Jangan bilang di rumah tangga kalau nggak ada gua laki-laki bubar. Nih betul. Tapi situ jangan pengantin keren, tibang nyebokin doang. Nih yang nyari duit nih, hargain. Sungsang sumbel jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki. Siang banting tulang, malam banting bini. Oh, nyari. Kalau nggak ada jiah, ayo. Mau nyebokin doang. Hidup nggak boleh ada yang merasa lebih penting. Termasuk ustadz, kiai sekalipun nggak boleh merasa paling penting. Emang dia pikir umat jamaah tuh kagak penting? Diundang mari kasih bangku pakai senderan segala. Minuman pakai 2 rupa 3 sama di luar tadi 1 kopi hitam. Dihormatin pakai ada bunga-bunga segala di sini. Ajang dihormatin saya. Lalu saya merasa saya yang paling penting, saya yang paling hebat, urusan saya penting bagi jamaah.
Saya tidak pernah menganggap jamaah itu penting. Sombong saya namanya. Kenapa? Begitu panitia panggil nama saya naik kemari, saya merasa jumawa, saya naik ke panggung. 1, 2, 3, 4, bapak ibu keluar, ibu-ibu pulang. Apa nasib saya di sini? Apa guna saya di sini? Betul? Maka nggak ada yang boleh hidupnya merasa lebih hebat dari orang lain. Ente orang kaya, jangan betantang betenteng jadi orang kaya. Romannya kayak nggak kenal mampus dia. Mentang-mentang kaya, romannya siapa aja jalan ditabrak orang. Ente punya duit banyak boleh, ente bangun rumah hebat juga yang kaya nggak jadi. Emang orang kaya mau bangun rumah orang? Iya, insinyurnya kaya, tapi yang ngangkutin batu, yang aduk semen siapa? Makanya jangan merasa hebat ente. Orang kaya nggak boleh sombong sama orang susah. Orang susah juga nggak boleh sewot sama orang kaya. Betul? Orang hidup ini saling butuh satu sama lain. Ente mentang-mentang dokter, rumahnya kayak pencabut nyawa. Ente itu betul, orang sakit tuh butuh dokter, betul, kita nggak pungkirin. Tapi kan dokter butuh banget sama orang sakit. Hah? Emang dokter nggak butuh orang sakit? Lah, bayangin aja kalau dokternya tahajud jam 3 sampai jam 3:30 dia selesai tahajud, 3:30 dia doa sampai jam 4. Di antara doanya pasti, ya Allah tambahkan rizki saya. Yang doa dokter loh. Coba kira-kira maksudnya apa coba? Kan dia cuma nggak bilang ya Allah yang sakit banyakin lagi lah. Itu sebenarnya. Makanya hati dilempengin hidup mah. Jangan merasa paling hebat. Betul? Betul. Orang mati aja sama orang hidup masih punya kaitan. Orang mati gak bisa mandi, kudu dimandiin. Gak bisa pakai baju, dikafanin. Gak bisa jalan ke kuburan, digotongin. Kuburannya gak bisa gali sendiri, digaliin. Udah digaliin gak bisa masuk, dimasukin. Udah masuk gak bisa nguruk, diurugin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang gotongin, yang galiin, yang nguburin, yang ngurugin. Itu saya pastiin orang hidup semua. Iya kan? Orang hidup. Artinya orang mati butuh orang hidup, betul? Tapi siapanya nah kalau orang hidup juga butuh orang mati. Tukang gali kubur, rizkinya tergantung berapa banyak orang mati hari ini. Tukang kain kafan, kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita meninggal. Tapi buat tukang kain kafan, peduli siapa yang mati, yang penting dagangan gua habis. Gitu kan? Makanya itu konsepnya dari Nabi apa? La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki. Nasib udah diatur sama Allah. Wa la tabaghadu, jangan suka marah-marahan. Kalau emosi tunda 3 hari, kemudian dikasih waktu 3 hari, damai lagi. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, maksud saling menjauh. Jangan deketin hubunganmu, karena kalian saling butuh satu sama lain. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Wala tahassasu, jangan ngintip-ngintip aib orang. Jangan dikorek, ini model begini aibnya nggak dikorek aja nongol. Apalagi dikorek, taruhnya ada orang kayaknya bagus banget, tetap kalau dikorek mah ada jeleknya. Raffi Ahmad ganteng, Ariel Noah ganteng, Arya Saloka ganteng, Amar Joni ganteng, Nagita Slavina cantik, Luna Maya cantik, Amanda Manopo cantik, Ariel Tatum cantik, Iris Bella cantik. Betapapun ganteng dan cantiknya mereka, kalau dikorek hidungnya pasti ada upilnya. Ayo ngomong. Jangan cari kelemahan orang, jangan cari kekurangan orang, jangan.
tampilkan kebaikan dan kelebihanmu. Hidup kita harus berdaya guna bagi orang lah. Jangan sampai hidup kita merugikan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, rahmatul ummah. Kita mesti punya rasa belas kasih. Dan ini kunci. Tadinya saya mau poinnya di situ sebenarnya. Belas kasih. Nih, hari ini udah mulai menipis. Rasa belas kasih semakin menipis. Padahal, ini saya bawa dulu alurnya. Islam ini agama yang berkarakter rahmatan lil. Apa kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, mau ngikutin Islam, tapi kita nggak punya rasa belas? Bayangkan, di rumah tangga semakin menipis hari ini. Suami kadangkala begitu teganya menyakiti istrinya sampai babak belur. Ada namanya KD, kekerasan dalam rumah. Yang lebih apes suami babak belur digebugin bininya. Nah itu masuk namanya. Sebabnya karena kehilangan rahmah. Terus dalam masyarakat kita juga sama. Kehidupan tetangga sama tetangga, urusan sedikit doang, urusan sampah plastik doang, ribut. Nggak ada belas kasih, hanya mengambil keuntungan, tidak peduli perasaan orang lain. Nyetel musik sekenceng-kencengnya, nggak mikirin kuping orang. Nggak punya belas kasih. Makan dengan seenaknya, beli durian cuma satu pakai dibawa pulang, yang baunya kemana-mana. Hanya anak tetangga pulang ke rumah ngamuk minta durian, bapaknya belum pulang udah seminggu, emaknya nggak punya duit, jejeritan tuh anak pengen makan durian. Ente kalau durian cuma satu, makan di sono, jangan bawa pulang. Nih perasaan saudara pertimbangkan, namanya punya belas. Kata Nabi, jangan kau tidur kalau kau tahu tetanggamu lapar. Siapapun, kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan yang menjalankan sunnah kami. Man bata syab'anan wajaruhu ja'iun an jambayhi wa huwa ya'lam. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya lapar. Punya belas. Ada yatim piatu di samping kiri kanan kita. Perhatikan nasib mereka. Anak kita yang ada bapaknya saja kadang mengalami kesulitan, betul? Anak kita saja yang ada bapaknya kadang bayar SPP saja nunggak, betul? Bayangkan anak yatim bapaknya nggak ada. Mulai hari ini jangan hanya berpikir bayar SPP anak. Targetkan, saya bisa membantu SPP tetangga saya yang anak yatim itu. Bulan ini, tahun ini saya hanya membantu satu. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa membantu dua. Begitu otak kita harus. Ini orang bener nih ngomong nih. Paham apa kagak? Ngerti apa kagak? Udah paham, udah ngerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.